Bahaya Starlink, layanan internet berbasis satelit yang baru aja diluncurkan oleh Mas Elon Musk di Indonesia. Jadi 19 Mei 2024 lalu guys ya, Elon Musk tuh baru ngeluncurin Starlink, layanan internet berbasis satelit. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa sih Pak bahaya? Karena gini guys ya, ada 5 hal yang menurut gua Starlink ini berpotensi berbahaya. Bukan hanya buat dari segi bisnis aja, tapi bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia juga, ya kan? Karena memang ada sisi positifnya, tapi tetap ada sisi negatifnya. Jadi ini yang akan kita bicarakan hari ini ya, supaya nanti pemerintah nggak sampai kebablasan. Harapan gue seperti itu. Welcome to Teknobi. Akhir-akhir ini ada banyak review, kalau kamu berseliweran di YouTube ya kan, kamu akan ngelihat ada YouTuber yang nge-review, ataupun tuh TikToker yang nge-review dan ngetes Starlink ya. Dan banyak orang yang excited sih. Bahkan beberapa YouTuber juga udah ngetes ya kan, pada bilang kalau layanan Starlink ini lebih worth it daripada layanan internet fiber ataupun kabel dari perusahaan lainnya di Indonesia. Karena speednya tuh super cepet dan harganya masih cukup terjangkau. Jadi kalau gitu apa bahayanya Pak? Jadi bahayanya gini guys, ini gue akan bagi dalam 5 bahaya Starlink untuk Indonesia. Dan menurut gue yang nomor 5 itu yang paling berbahaya. Tapi kita akan bahas dari segi positifnya juga nanti at the end ya kan. Jadi nanti kalian bisa kasih opini kalian, pendapat kalian. Apakah lebih banyak positifnya atau negatifnya? Oke, langsung aja kita update server otak dengan insight teknologi terbaru bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke guys, ini dia 5 bahaya Starlink buat Indonesia yang menurut gua perlu diperhatikan. Nomor 1, Starlink ini punya potensi loh, jadi salah satu ISP atau Internet Service Provider nomor 1 Indonesia. Serius Pak, padahal harganya mahal. Betul, ya kan? Tapi Starlink ini akan mengisi tempat-tempat di mana ada blind spot, atau tempat-tempat di mana layanan internet lain tidak terjangkau. Nah, ini menurut data ya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII. Tingkat penetrasi internet tahun 2024 itu sudah mencapai 79,5%, artinya hampir 80%, ya kan? Nah, yang sisanya 20% ini, 20,5% ini menurut gua cocok banget untuk pakai Starlink. Oke, jadi ini biasanya agak di pedalaman, ya kan? Ada tempat-tempat yang mungkin agak di desa, di mana yang internet semacam kayak speedy lah, semacam kayak Bisnet itu nggak bisa masuk ya. Bahkan di komplek gua aja nih ya, yang masuk itu cuma 3 guys ya. Masih ada yang lain tuh nggak masuk gitu ya. Dan layanannya jujur menurut gua kadang-kadang gua kesel ya kan, tapi nggak ada pilihan ya. Dan Starlink ini menurut gua ya cukup bagus juga. Jadi ada opsi. Tapi again ya kan, kita di sini gua mau ngomongin yang jeleknya dulu ya kan. Oke Pak, kalau misalnya jadi potensi ISP nomor 1 atau paling nggak top 3 lah, apa jeleknya buat kita atau buat Indonesia? Oke, jeleknya di sini guys ya. Jadi jeleknya adalah kalau lu udah jadi ISP terbesar ya kan, dan banyak orang langganan sama lu ya kan, artinya banyak orang bakal tergantung dengan lu ya kan. Artinya bisnis kan semua connect sama internet. Berarti lu jualan online, misalnya lu YouTuber, lu konsumsi konsumsi media sosial dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang guys ya, yang namanya nggak nonton TV nggak kenapa, tapi internet nggak boleh putus, bener nggak? Nggak punya telepon nggak kenapa, tapi internet nggak boleh putus, bener nggak? Ya kan? Nah itu dia guys ya. Nah ini menurut gua bahayanya, karena kenapa? Sebagai ISP itu artinya dia kayak penyelenggara yang jadi jembatannya kita dengan dunia luar ini ya. So ini menurut saya perlu diperhatikan dan dicermati baik-baik oleh pemerintah. Jangan sampai kebablasan. Kenapa Pak kebablasan? Oke, kebablasannya di sini guys ya. Tapi sebelum ngomong kebablasan, gue mau ngasih lihat dulu data ini ya, bahwa sebenarnya peringkat internet di Indonesia kecepatannya itu ya kan, itu masih di bawah guys. Di bawah siapa? Kita di bawah Singapura, India, Brunei Darussalam, Malaysia, yang parah nih, Vietnam kita kalah, oke, Thailand kita kalah, Laos kita kalah. What? Laos, Kamboja, Filipina kita kalah guys. Bayangkan Indonesia ya kan, mungkin negara nomor 1 ASEAN menurut gua. Kenapa bisa kalah sama Thailand, Laos, Kamboja, Filipina, Vietnam? Ya kan, Vietnam gua nggak heran ya, karena sekarang ini lagi naik banget. Tapi Laos guys, Laos, Kamboja guys. Come on, ya kan? Nah, tapi by the way ini berdasarkan data ya guys ya. Ini data ini gue dapat dari ini ya, dari We Are Social ya, Nanti kamu bisa cek sendiri guys ya. Linknya gue sertakan di deskripsi. Tapi ini menurut gue cukup memprihatinkan. Dan memang PR buat ISP atau penyelenggara internet Indonesia yang lain ya. Karena kalau ini nggak di-fix ya malu-maluin dong. Yang pertama malu, kemudian apa kata dunia gitu kan. Nah, makanya di sini gue lihat Starlink ini masuk untuk mengisi ini. Tapi again, ini ada negatifnya. Negatifnya di sini guys ya. Jadi yang pertama, kalau kita udah ketergantungan, ada kemungkinan dia itu bisa memonopoli. Dan kenapa dia bisa sampai seperti itu? Karena ini guys ya, Starlink itu punya yang namanya unfair advantage, atau punya yang namanya keuntungan dari persaingan yang
tidak adil. Wah, bahasa Indonesia begitu banget ya. Nah, bahasa Inggrisnya tuh unfair advantage. Unfair advantage-nya apa? Oke, lu masih ngebayangin gini. Misalnya lu Indosat, misalnya lu Telkomsel, lu XL, ya kan? Atau lu Smartfren. Lu tahu nggak, untuk bisa membangun jaringan internet, ya kan? Kalau fiber, lu perlu gali-gali di bawah, bener kan? Kemudian kalau misalnya mobile, lu perlu bangun BTS. BTS itu nggak murah, guys, oke? Lu setiap kali ganti generasi, 4G ke 5G, ya kan? Kemarin tuh mereka habis berapa duit untuk ganti itu. Itu pun 5G-nya gua nggak yakin 5G beneran ya, karena lu sering kan dapat 5G tapi speednya masih lemot, guys, oke? So that's what happened, ya kan? Nah, di sini guys ya, letak yang menurut gua tuh perlu dicermati ya. Karena kenapa? Yang namanya Elon Musk ini pinter, ya kan? Dia tuh cuma pakai satelit, di bawah nggak ada BTS sama sekali, guys, ya kan? Jadi kamu cuma pakai apa? Cuma pakai kayak alat gitu untuk nampung, untuk ngambil signalnya gitu ya. Ini memang katanya sih, ya kan? Kalau misalnya ada awan, ada hujan ya, itu bisa pengaruh dengan kecepatannya, oke? But that's another story. Intinya, menurut gua, untuk membangun jaringan di Indonesia ini, Starlink ini cost-nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan ya yang saingan-saingannya tadi. Karena nggak perlu gali-gali, nggak perlu bangun BTS, nggak perlu sewa tempat. BTS itu perlu sewa tempat, perlu bayar, guys, tahunan ya, guys, dan itu nggak murah juga, ya kan? Nah, jadi dia udah hemat segitu banyak. Tapi memang untuk meluncurin satelit itu juga nggak murah, oke? Tapi dia udah ngitung pasti, ya kan? Karena satelit itu masih lebih worth it dibandingin lu perlu gali-gali di bawah. Nah, menurut gua ini yang perlu dicermati, ya. Karena kenapa? Kalau nggak hati-hati, guys, ya, ini semua ISP lain bisa kesalip. Apa bahayanya kalau kesalip? Itu kan perusahaan yang rugi, Pak. Kita mah oke-oke aja. Betul, gue setuju. Tapi kalau tidak ada persaingan, guys, ya, dan kalau misalnya persaingannya itu semakin lama semakin besar, dan ini tidak punya penghasilan yang bisa mencukupi untuk operasionalnya dia, dan dia nggak bisa cuan dari situ, company akan tutup. Satu-satu bisa tutup, guys. Beneran, ya. Kamu jangan nggak percaya, guys, ya. Kamu lihat aja ISP-ISP yang lama gitu ya, itu banyak yang tutup, guys, ya. Nah, sekarang ini tinggal yang gede-gede aja, oke? Jadi kalau ini pada tutup, guys, ya, what happen? Kalau nanti udah tinggal 1 atau 2 bahkan ya, apalagi yang masih disokong sama negara, ya kan? Artinya kita lebih banyak nggak punya pilihan. Sekarang kelihatannya enak, tapi nanti kamu percaya sama gue ya, sekitar 3-5 tahun ke depan, ini bahaya kalau tidak diregulasi, ya. So, be careful. Jadi itu bahaya pertamanya ya. Pertama, dia bisa memenangkan persaingan secara tidak sehat dalam jangka panjang, itu bisa merugikan konsumen, udah pasti. Kemudian yang kedua, yang merugikan konsumen dulu, gue ngomong ini ya. Dia tuh nggak ada kantor, guys. Di Indonesia nggak ada kantor. Di India dia bangun kantor, kenapa Indonesia nggak ada kantor? Ya kan? Padahal, ya boleh ngomong Indonesia ini pasarnya cukup besar, ya kan? Kenapa lah nggak buka kantor satu di SCBD, ya kan? Atau di mana gitu ya? Apa susahnya gitu kan? Bangun call center. Nah, kalau misalnya nggak ada kantor, jadi gimana? Lu mau komplain nih misalnya ya. Lu pernah nggak sekarang komplain ke ISP lu, ya kan? Lu pernah komplain ke mana? Speedy, pernah komplain ke Bisnet, misalnya mati atau gimana? Gimana lu mau komplainnya? Nggak bisa komplain, guys. Oke, jadi be careful juga, makanya gue bilang, lu nggak bisa komplain ya, karena nggak ada kantor. Dan juga nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan apa? Maksudnya, dia ini akan selalu nge-link nggak? Akan selalu stabil nggak? Sekarang mungkin masih cepet. Tapi lu tahu sendiri ya kan, ISP pertama kali masuk komplek lu cepet banget. Begitu setengah komplek udah pada langganan, jadi tambah lemot, ya kan? Nah, ini mungkin bisa terjadi juga, apalagi yang namanya satelit ya kan, bandwidth-nya itu kan ada jaraknya ya. Maksudnya ada luasnya gitu ya kan. Dan kalau orang terus-menerus connect, wah, ya pasti akan makan bandwidth juga. Paham di sini ya? Oke, jadi yang 2 ini untuk konsumen. Yang ketiga ini menurut gue juga untuk konsumen. Ya, data dari para konsumen seluruh Indonesia ini, ya kan, karena dia nggak punya kantor, ya kan, itu ada di mana? Ya, ada di cloud, Pak, di semuanya. Gue tahu semuanya juga ada di cloud-nya. The problem is karena dia tidak ada kantor, kalau ada apa-apa orang mau komplain nggak bisa, bukan cuma customer, tapi juga pemerintah mau protes sama dia susah. Masa mesti kirim orang dulu terbang ke Amerika atau ke pusat yang terdekat? Ya kan nggak mungkin, ya kan? Atau kita mesti ngomong dulu atau gimana kan repot gitu ya. Paham maksud gue? Emang sih sekarang bisa nge-zoom, bisa internet dan lain sebagainya. Tapi tetap beda, guys, dengan orang itu datang ke kantor dan ngomong face to face, ya kan? Nah, jadi kenapa ya menurut gue ya? Data pelanggan, ya kan? Kemudian data, bukan hanya data pelanggan, guys. Kamu setiap kali connect ke satu tempat, lain sebagainya, itu IP-nya kamu connect ke website mana, itu kebaca semua. Ya, dan ini Indonesia, pemerintah Indonesia tidak punya akses, ya kan? Karena servernya di luar, itunya semuanya di luar, ya kan? So, lu nggak bisa apa-apa, ya kan? So, if anything happen, kalau misalnya ini internetnya dibuka lepas, ya kan? Internet itu gede ya, guys ya. Bukan cuma internet yang kamu tahu aja, mungkin cuma nonton Netflix dan YouTube dan TikTok, bukan, ya guys ya. Internet itu ada juga bagian-bagian sisi-sisi gelapnya.
ya kan, yang bahaya juga, ya kan. Dan kalau misalnya lo tahu ya kan, kalau orang Amerika ya semuanya dibebasin, semuanya buka, itu bisa bahaya guys ya. Orang bisa dapat informasi-informasi yang nggak benar, ya kan, dan juga bisa disalahgunakan. Dan ini Indonesia mungkin nggak punya nggak punya wewenang atau nggak punya regulasi yang bisa nutup itu gitu. Dan kalau nutup pun gimana taunya gitu ya. Orang yang pakai Starlink ketutup tuh tahu dari mana gitu ya. Dan ini menurut gue yang agak bahaya sih ya. Karena ya itu sekali lagi mereka tidak punya entity di Indonesia ya. Paham maksud gue ya. Nah, bias selanjutnya menurut gue ini lebih ke pemerintah ya. Maksudnya you cannot shut it down. Lo nggak bisa matiin. Ya, beda kalau misalnya dia ada kantor, ya kan, dia ada tempat, ada BTS-nya bisa dimatiin, listriknya dimatiin, mati gitu ya. Kalau ini satelit guys, lu mau matiin gimana? Nggak bisa dimatiin. Loh Pak, bukannya bagus Pak kalau nggak bisa dimatiin? Gue paham, ya kan. Cuman guys, kalau misalnya yang make itu orang bener nggak ada masalah. Tapi kalau makainya itu orangnya nggak bener, ya, misalnya orang-orang yang ya kita tahu lah, pokoknya ada banyak orang-orang yang nggak bener di luar sana gitu ya, dan mereka yang make jasa ini dan itu tidak bisa ditutup oleh pemerintah, is very very dangerous. Menurut gue, ya itu very very dangerous menurut gue. Jadi pemerintah suka atau tidak suka harus bisa pegang peranan untuk mengontrol dan meregulasi, ya kan? Either itu traffic, data pelanggan, ya kan? Ataupun juga dia harus bisa kalau mau shut it down harus shut it down. Apa tuh control switch-nya? Ya kan? Itu mengerikan sekali, ya kan? Kalau misalnya tidak ada kontrol sama sekali, dilepas aja seperti itu ya. Dan ini bahaya guys. Nah, bahaya terakhir, menurut gue ini lebih ke seluruh dunia, ya kan? Lu lihat gambar ini guys. Ini gambar satelitnya Elon Musk membungkus dunia kita, membungkus bumi kita dengan segitu banyak puluhan ribu satelitnya, ya kan? Ini gue baca aja ya. Per Maret 2024 ada 5.504 satelit Starlink di orbit. 5.500 guys, oke? Dan kemudian dia akan nyebarin lagi 12.000 dan kemudian ditambah lagi 30.000. Wow. Itu artinya apa guys? Itu artinya si Elon Musk tuh nyampah di atas. Nyampah guys, oke? Ini ya, whether you see it as a positive or a negative ya kan. Tapi nyampah di atas itu not good guys ya. Karena lu nggak bisa kontrol kan. Kalau misalnya itu ada yang rusak, ada yang gimana, dia langsung terjun guys ya, turun ke bumi. Brrr, gitu ya. Katanya sih kebakar habis. Tapi yang gua baca di sini ya, tetap ada kemungkinan untuk dia nyampe di sini tuh bisa seberat 300 gram. 300 gram kalau dari atas guys itu kayak orang nembak dong. Jedor kalau jatuh di kepalanya orang gimana guys? Serem juga kan? Nobody wants, oke? Jadi Elon Musk nyampah di atas dan kemudian ya banyak sekali lah ya. Kalau kamu suka dengan NASA dan sebagainya, kamu bisa cek ya space debris gitu ya, sampah ruang angkasa gitu ada berapa. Dan ini di luar satelit-satelit yang lain ya guys ya. Satelitnya Elon Musk aja ada puluhan ribu seperti itu. Menurut gue ini tidak bagus untuk environment ya kan. Dan nggak tahu juga ya kalau misalnya in the future kamu pernah nonton film Terminator kan, Skynet ya kan. It looks like this guys. Sangat mengerikan kalau misalnya semuanya sudah terkonek. Loh Pak, kalau gitu ya udah kenapa nggak ditutup aja? Well, ini gue antara plus minus, oke? Kenapa ya? Karena di lain pihak ada hal-hal positif juga. Contohnya kayak gini positifnya. Pertama, ya. Karena kalau dia ada pemain baru, ya biasanya pemain-pemain lama ini langsung aware, ya kan? Artinya kita nih sebagai pengguna itu ada pilihan. Kalau ada pilihan artinya semua pemain-pemain pasti dia akan merasa berkompetisi dan kemungkinan dia akan perang harga. Either nomor satu dia perang harga, kemudian dia akan perang dari segi layanan, ya perang harga atau layanan. Cuma dua itu aja biasanya, ya. Dan itu kita bisa benefit sebagai customer, ya. Itu positifnya. Kemudian next, positifnya lagi adalah banyak daerah pedalaman di Indonesia yang belum terjangkau dengan internet. Terlebih dengan internet yang high speed. Ya. Kalau internet yang cuma kayak di HP gitu ya mungkin masih oke. Tapi kalau internet high speed itu nggak mungkin, nggak pakai Starlink menurut gua. Ya. Nah, kalau misalnya Starlink ini dibatasin, ya kan cuma daerah-daerah tertentu aja di situ. Itu menurut gua malah lebih bagus, ya kan? Jadi kayak ada teritorial gitu ya. Tidak boleh semuanya. Ini solusi menurut gua ya. Dan kemudian dia harus punya kantor di Indonesia, ya kan? Kantor resmi, representatif resmi, di mana ada customer service-nya, ada direkturnya, ada manajernya, ya kan? Ada orang-orang yang actually bertanggung jawab kalau misalnya Starlink ini ada apa-apa gitu ya. Paham maksud gua ya? Jadi at least harus punya representatif. Dan ini menurut gua win-win ya, best buat everybody. Mungkin saran gue seperti itu. Tapi kalau saran lu sendiri gimana? Menurut lu ini bahaya apa enggak? Apakah lebih bagus positifnya daripada negatifnya? Atau mungkin beberapa hal yang tadi gue ngomong itu terlalu berlebihan atau mungkin bisa jadi kenyataan, ya kan? Coba tolong komen dulu ya. Gue pengen tahu pendapat lu.